Oke, ketemu lagi bersama saya BD Kontraktor dan BSI. Kali ini saya akan membuat video, bukan tutorial tapi sebenarnya live, siaran langsung untuk rekrut karyawan. Kebetulan saya lagi mencari admin atau sekretaris untuk di kantor. Oke, tanpa berbasa-basi, nah jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ikutin terus video saya, mana tahuan ada ilmu yang bermanfaat di sana. Harniza Utari ya? Panggilannya siapa? Kalau di rumah dipanggil Ica. Kalau Kalau di di kampus manggil Niza. Kalau itu siapa? Niza. Kalau cowoknya Mimi. Ya yang Enggak. namanya cowok. Hah? Kelahiran tahun berapa? 96. Kecamatan mana? Merdeka. Bisa komputer? Insya Allah bisa. Bisa komputer? Bisa. Soalnya saya pengalaman kerjanya di admin dulu. Bisa komputer, kenapa surat lamarannya nggak ketik? Oh, saya kira baiknya di. Saya baru kali ini mau ngelamar kayak gini. Nah, di situ kamu salah. Iya. Kemampuan kita itu kalau bisa komputer, ketiklah menggunakan komputer. Kalau seandainya kemampuan kamu bisa bahasa Inggris, buat dalam bahasa Inggris. Nah, jadi tanpa di interview pun mereka udah tahu, oh, ini anaknya bisa. Kamu asli orang mana? Orang Padang. Cuman besarnya di Batam. Bapak ibunya orang Padang? Mama Padang. Bapak Melayu. bisa bahasa Padang? Kalau orang ngomong ngerti, tapi kalau berbicara Di Universitas Pulau Riau ini jurusan apa? ilmu pemerintahan. Itu basicnya kemana itu? Kerjaannya kemana itu? Jadi caleg ya? Enggak lah Pak, soalnya saya ngambilnya bagian adminnya, jadi bagian administrasinya, jadi kayak kerja di kantor gitu, kayak kerja di pemerintahan, bukan bagian pemilunya. Oh, gitu ya. Kirain ilmu pemerintahan ini bisa jadi caleg, jadi Iya, anggota dewan. dia dua bagian, ada yang politik sama bagian administrasi politiknya. Kenapa nggak jadi politik ya? Saya nggak mahir. Berarti kamu di sini mahir berarti. Kalau seandainya dari dunia politiknya kamu nggak mahir, kamu ambil jurusan sosial ilmu politik. Berarti kamu mahir dong. Kalau dalam bidang itunya bisa saya Pak, tapi kalau misal ini kan kayak harus maju ke depan gitu kan, saya orangnya nggak Kita bisa. maju ke belakang. Iya maksudnya saya tuh orangnya agak gugup gitu kalau masalah di depan. Kalau di belakang saya masih bisa. Saya mau di belakang aja. Itu suka main belakang lah intinya. Apa orang Sering, Padang ya? sering cabut berarti ini kamu ya, suatu sekolahnya. Enggak lah. Enggak juga ya. Enggak. Saya orang Batam sekarang. Logatnya di orang Padang. Iya, saya orang Padang. Cuman saya dulu lama di Bali, ini nambah lagi logatnya. Saya hilang logat Bali hampir sama kayak logat Padang. Jadi tidak berubah-ubah lagi. Ya, saya asli orang Padang dan bangga menjadi orang Padang dan selalu jadi orang Padang. Terus kamu di sini melamar jadi apa? Sebagai apa? Admin Pak. Gimana kamu dapat ininya, dapat Info infonya? dari Bindi. Kenal kamu sama Windy itu? Kawan dari kecil. Kawan dari kecil.
dari Iya. nyak-nyak gitu. Iya. Masa iya? Iya. Dulu kami satu tinggal di Ruli sana di Sekupang. Ruli apa Luri? Ruli. Nah, Ruli. Ah, maaf Pak. Jadi kawan sama kerja ya? Enggak. Sama main ya? Samain kuliah sama. Jadi SD sama SD sama tapi SMP SMA enggak. SMP Aci di kampung. Dia Aci dari ini Batu. siapa? Windy. Windy dipanggil Aci. Aci. Ya, Aci. Cat. Aci digoreng. Oh, temannya ini kamu. Iya. Jadi dia yang informasikan bahwa buka ini gitu. Iya. Oke. Dia Windy itu siapa namanya tadi? Aci. Aci itu sebagai apa? Apanya? Kata dia. Dia di sini sebagai apa? Admin. Admin. Terus diinfokan kamu lagi cari apa? Ya, dia bilang ada admin katanya. Admin juga. Terus kamu langsung buat surat lamaran gitu. Iya. Terus nilai kamu mana? Kemarin sih mau antar lamaran berdua sama, cuman Sama ada apa? Berdua sama siapa? Aci. Apa enggak sama cowoknya? Kok sama cowoknya kan? Ya, dia katanya kamu udah punya cowok. Cowoknya kerja di mana? Sekolah. Sekolah. Guru. Oh, kerja guru gitu. Kirain masih sekolah. Keren kamu kalau misalnya masih sekolah. Rondong dong. Iya, makanya keren kamu nanti. Awet muda terus gitu. Judul skripsi kamu dulu apa? Pengaruh penerapan absen fingerprint terhadap kedisiplinan pegawai kecamatan Sagulung. Jadi kecamatan Sagulung ini pegawainya nggak disiplin ya? Sebelum ada fingerprint. Dia nggak ini ya? Bukan nggak disiplin sih Pak, ya datangnya gitulah Pak, telat-telat itu nggak sesuai jam kantor. Jadi bagusnya sesuai jam kantor. Ya jam kantor kan jam 8 sampai jam 4. Jadi karena dia terlambat terus dikasihlah fingerprint gitu. Iya, biar Padahal fingerprint ini bisa diaplikasikan juga sidik jari. Itu gimana? di aplikasi sih jadinya nggak bisa lah Pak. Bisa? Saya bisa buat. Sidik jari kan itu. Bisa di copy kok sidik jari. Iya. Makanya sekarang keluar lagi, Yang mata. iya, ES itu kan. Bisa. Kenapa kamu enggak buat judul skripsinya apa namanya ya? Intinya ke diri masing-masing gitu loh. Jadi sesuatu peraturan yang dibuat itu mulailah dari diri kita sendiri, bukan karena peraturan kita taat gitu. Contoh, dilarang buang sampah sembarangan, tapi bodo amat orang buang sampah sembarangan. Itu contoh kecilnya. Yang kedua, masalah fingerprint. Perusahaan udah gaji dia, pemerintah udah gaji dia, tapi dia nggak profesional, sebenarnya masih molor. Kenapa nggak bunyi itu terhadap diri kita sendiri? Mana itu yang kamu teliti? Susah ya? Enggak, kemarin karena saya merasa bisa ke bagian fingerprint juga saya bisa kemarin, karena di sebelum ini kan saya kerja di sekolah juga sebagai tata usaha, jadi saya juga megang bagian fingerprint juga, jadi saya ngambil kemarin. Itu dia. Sebelumnya kerjanya mana? Di sekolah. Jadi kita usaha. Iya. Itu kerja terakhir. Iya. Sekarang masih kerja atau Enggak. apa kemampuan yang kamu punya? Saya bisa duduk di komputer, bisa semua. Word, Excel, PowerPoint. Kalau saya mau menjumlahkan tabel di Excel, apa rumusnya? Zoom. Terus misal ini deh, saya mau jumlahkan ini.
mau jumlahin ini. Ini saya kasih nama bagi ini 1, 2, 3, 4, 5. Bisa saya jelek apa ya? Sampah. Sama. Nah, ini saya nulisnya terbalik. A, B, C, D. Betul nggak? Ya. Ini saya terbalik. Nggak bisa. Ya. Jadi sekarang saya ini mau saya jumlahkan ini. Mungkin untuk mendapatkan ini kamu tinggal kalikan ini kali ini kali ini ya. Oke, ada 2, bukan. Untuk mencari ini dia akan kalikan berarti ini kali ini. Atau ya, dia akan kalikan ini kali ini. Sekarang saya mau mendapatkan ini, apa rumusnya? Ini kita klik, nanti tombolnya akan rumusnya berarti dia. Ya, saya menjumlahkan ini. Iya, berarti klik dengan zoom, kita klik ini atau kamu dengan C1 berarti ya. Kayak C ini, C2 berarti. Nah, saya mau menjumlahkan ini. Ya, baru nanti dikali sama dengan ini ditekan, nanti langsung otomatis keluar ini. Dan seperti yang kamu bilang ini, saya gini, saya kalau seandainya mendapatkan ini berarti ini kali ini. Berarti ini harus sama dengan di C1, C2 kali C2. Oh gitu. Sekarang saya maunya ini, berarti ini sama dengan gimana? Kalau saya sih Kak, kan udah dapat data 1. Berarti gitu. Hah? Kan kita dapat Ini yang saya tanya maksudnya. Apa itu? apa coba ajarin saya pakai komputer. Saya maunya manual dulu. Nah ya saya nggak tahu maksudnya ini dikali dulu baru hasilnya segini. Itu hasilnya ini kita tarik semua, jadi semua otomatis carinya. Nah, ini kurang lebih seperti itulah nanti kerjanya ada beberapa hal dari komputer. Jadi bisa jadi admin juga sama kayak apa namanya Haji tadi. Pindah aja tak paham. Nah, jadi beda loh. Kalau ilmu psikologi orang itu sesuatu nama kecil dia kita panggil, dia mikirnya ekstra double, mikir sampai ke sini juga. Ini orang kok kenal nama saya, di mana saya kenal dia. Coba kamu kenal sama orang, kamu coba saya lupa lagi nih. Nisa. Panggilan Hija, saya ketemu sama orang, padahal kamu lupa dengan orang. Orang itu tahu dengan, oh Hija. Sebenarnya dia hanya sekedar tahu aja. Pasti kamu akan berpikir untuk orang siapa. Gitu. Itulah salah satu cara kita di dunia bisnis tadi. Bagaimana mencari orang dan mempengaruhi orang lain. Selalu mengingat nama dia, selalu mengiyakan apa yang dia butuhkan. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengembangkan yang kita punya itu tadi, bisnis itu tadi. Jadi itulah kenapa saya bilang demikian. Dan kenapa di awal saat saya ngomong tadi berarti kamu ahli nggak di bidangnya gitu. Kenapa? Karena yang untuk yang saya cari sekarang ini akan berbeda dengan apa yang kamu pelajari waktu kuliah. Jadi kamu bukan membandingkan apa yang kamu punya. Sebab kenapa? Kalau yang kamu punya aja kamu nggak tahu, nggak paham, nggak berpengalaman, bukan dapat pengalaman, nggak bisa di bidang kamu sendiri, bagaimana saya bisa memberi bidang yang lain? Ya kan? Yang saya butuhkan ini adalah berbeda dengan yang kamu pelajari waktu kuliah. Kamu tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa? Ya, dia ada developer atau kontraktor. Itu kontraktor itu artinya ya jenis pembangunan. Kalau seandainya kamu nggak tahu apa itu kontraktor, kamu boleh cek YouTube saya.
Nah, just kidding. Enggak paham. Jadi kamu bisa tengok di sana gitu kan apa itu kontraktor. Ini maksudnya seperti itu. Jadi kedepannya nanti bukan berarti yang kita cari bukan admin aja, karena ini perusahaan pernah jaya di masanya dan sekarang ya mungkin bisa dikatakan lagi terpuruk dan pengen bangkit lagi. Ya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, rezeki kita ada di orang, rezeki orang ada di kita. Mungkin dengan kamu masuknya ke sini bisa menjadi salah satu, ya bisa jadi perusahaan ini bisa lebih berkembang lagi, kita nggak tahu, rezeki orang itu kita nggak bisa menentukan. Ya itu tadi, jadi kedepannya kalau seandainya nanti ini bisa berkembang atau apa, untuk sementara ini yang kita carikan kerjanya itu bisa ya bukan double shift ya atau bukan double job juga, tapi yang multi talent lah bahasa kekiniannya, nah, gitu kan, multi talent. Bukan berarti hanya sebatas admin angkat telepon jawab ini bapak ini gimana, bukan itu yang saya butuhkan. Namanya biar lebih keren lagi sekretaris atau admin ya, tapi kerjaannya yaitu tadi membantu saya. Kamu bisa bahasa Inggris? Nggak terlalu pasif dalam arti Iya, nggak bisa. Kalau di soalnya bisa. ya udah, mending kamu jujur ya. Tapi secara tulisan kamu tahu? Hah? Lumayan bisa kok. Ya setidaknya kalau kamu Dengar. nggak tahu bisa Google Translate, tapi saya mengharapnya artinya jangan sampai salah. Kenapa? Karena dokumennya nanti itu semua berbahasa Inggris, semua berbahasa Inggris, dan kita harus balas emailnya dalam berbahasa Inggris. Jangan sampai nanti kamu salah arti. You be careful, kamu jawab hard itu beda artinya kan. Kamu harus hati-hati, kamu jawab hard itu berbeda kan. Nah, makanya saya bilang demikian, karena nanti klien kita ya mungkin sebenarnya mereka itu orang Indonesia juga, tapi SOP mereka itu dalam berbahasa Inggris semua. Nah, makanya saya tanya seperti itu, kamu coba mengerti apakah bisa berbicara, apakah bisa berbahasa Inggris atau apa, karena itu semuanya ya dicakup di situ semua gitu. Dan kamu itu harus tahu gitu. Apa kamu bersedia? Hah? Seberapa greget kamu pengen kerja di rumah? Karena saya kalau masalah admin, saya kan sebagai admin mbak. Ya. Ya saya kok saya bisa. Itulah, jadi kalau seandainya kamu pengen meyakinkan saya, kamu yakinnya harus 1000% dulu supaya saya bisa yakin 100%. Gimana kalau kamu ngomong saya apa ya, mungkin ya sedikit bisa, ya mungkin bisa. Jadi saya masih mikir, oh berarti kamu ya mungkin 90-80%. Yakin kan lah saya, gimana? Betul nggak kamu itu pengen kerja? Ya, sama kayak kamu interview cowok kamu nggak kan? Ya Kok sih? sesuatu yang akan kita kerjakan itu tidak lepas dari yang kita kerjakan sehari-hari. Tidak lepas yang kita kerjakan sehari-hari, dan semua itu ada saling keterkaitannya. Makanya saya bilang belajarlah terhadap diri kita sendiri, bercerminlah terhadap diri kita sendiri. Betul nggak? Bagaimana kita bisa mencintai orang lain sedangkan diri kita sendiri aja kita nggak cinta? Apa namanya, cowok kita berikan kulit tar saat dia ulang tahun, dia kita berikan ini, kita ulang tahun hanya cukup EBD tumi aja, apa artinya kan gitu? Bukan kita menuntut apa enggak gitu loh. Semuanya itu dalam, bukan saya sok tahu ya, saya hanya sebatas searching aja, apa namanya, berbagi aja. Ya, seperti itulah hal yang terjadi gitu loh. Bukan selalu mengkaitkan kenapa enggak gitu loh. Jadi itulah yang saya sampaikan, semuanya saling keterkaitan. Jadi yakinkanlah diri kita sendiri sebelum meyakinkan orang lain. Nah, gitu juga saya contohkan dengan cowok, kayak kita meyakinkan, oh kamu, saya cinta kamu, seberapa yakin kamu mencintai saya, kan seperti itu, betul nggak? Begitu juga seandainya kita bawa ke dunia pekerjaan, dibawa ini di tempat lain gitu kan, bukan dunia lain, maksudnya ke tempat lain gitu kan. Jadi ya mungkin orang-orang bijak atau orang kaya yang menganggap bijak juga ngomong, lakukanlah
cintailah apa yang kita sukai dan dia akan menyukai kita juga. Kalau seandainya sesuatu yang kita kerjakan berdasarkan hobi, terkadang hobi itu yang membuat kita ya mungkin sukses di sana, betul kan? Nah itu yang saya maksud. Jadi di dunia pekerjaan itu seperti itu juga. Bagaimana nanti saya bisa kamu bisa meyakinkan saya, sedangkan kamu jawabnya ke saya, oke lah Pak, sedikit-sedikit. Oh ya gimana ya Pak ya? Nah, sedangkan kamu ya nggak yakin dengan diri kamu sendiri, dan itu akan saya terapkan dan akan saya praktekkan ke depannya nanti. Semisal kamu saya kasih tugas, ini ada email Ica, ya kan? Ya Ica ya tadi ya. Ica, ini ada email, tolong kamu ini. Coba kamu draft suratnya. Udah Pak, udah selesai. Dan saya tidak akan memeriksa, dan saya akan selalu tanya, itu udah betul apa belum? Dan kamu akan jawab, udah Pak. Nah, pertanyaan itu aja. Dan saya akan tanya lagi, yakin tidak kamu itu udah? Coba nanti saya cek lagi Pak. Berarti kamu kan tidak yakin. Sebelum saya percaya kamu terhadap diri kamu sendiri, kamu belum yakin gitu. Betul nggak? Nah itu, bukan saya ini enggak ya. Ini lah contohnya dari tahun kemarin bocor sampai sekarang masih ada yang bocornya. Nah itu maksud saya gitu. Paham? Nah, gitu. Jadi tertarik kamu kerja di sini? Seberapa tertarik kamu kerja di sini? Seandainya nanti kerjanya seperti itu, kamu masih mau? Misal, nah ya, satu. Yang kedua, jam kerjanya ya kita bukan berarti bukan menyalahkan, misalnya nggak taat sama pemerintah, enggak. Ya, yang namanya hak karyawan juga tetap kita penuhi. Ya di sini kita mungkin kerja Senin sampai Sabtu semisal, dan sewaktu-waktu kamu dibutuhkan saat holiday. Dibutuhkan saat holiday maksudnya gimana ya? Dibutuhkan saat hari libur lah misalnya kan. Itu gimana? Dibutuhkan dalam arti ya penting dalam arti masih sebatas dunia kerjaan kan. Mungkin kamu temanin saya ini dulu kan, enggak ini kan. Nah, gimana? Ya kalau dipanggil saya harus datang karena memang sesuai dengan pekerjaan. Nah, itu tadi. Jadi kebetulan klien kita ini dia operasionalnya 24 jam. Ada sistem kerjaan mereka itu urgent karena kita seandainya nanti menjadi rekanan mereka, dan itu harus kita kerjakan. Kalau tidak kita kerjakan, kita yang kena blacklist. Kalau seandainya perusahaan yang udah kena blacklist, ya kamu seandainya nanti diterima ya bisa jadi nganggur lagi dong, kan gitu. Nah, itulah makanya saya tanya hal yang demikian. Tapi sebenarnya nanti keputusannya tetap ada di bos. Saya di sini juga karyawan, jadi disuruh membantu untuk interview saudari Ica tadi. SIP. Jadi nanti keputusan ada di beliau. Untuk kelanjutannya nanti akan saya informasikan lagi yang melalui siapa namanya tadi? Aci tadi ya gitu. Ada pertanyaan? Kamu nanya gajinya berapa Pak? Itu nggak nanya ya? Kenapa? Nanti aja pasti dikasih tahu. Iya ya. Berarti berapapun gaji yang dikasih ini kamu terima? Berapa gajinya? Ya. Ya artinya ya mungkin bisa jadi di bawah UMR atau apa, itu gimana? Ya nggak apa-apa. Gitu ya. Karena saya jadi kerja sesuai dengan minat saya. Betul. Saya tadi berharapnya jawabannya kayak gini. Berapa gaji yang kamu butuhkan? 6 juta Pak. Kenapa 6 juta? Ya kemampuan saya cuma 6 juta. Kalau saya minta 10, kemampuan saya belum sampai di sana. Saya berharapnya jawabnya seperti itu. Itu salah satu menjadi supaya kita meyakinkan orang juga. Betul nggak? Nah itu dia. Terus seandainya saya tanya, gimana kalau seandainya kamu nanti tidak diterima di sini? Ya kalau nggak diterima, ya nggak apa-apa. Kita cari lagi yang sesuai dengan bidang kita. Ya itulah. Nah, jadi semuanya berproses. betul, rezeki kita ini terkadang nggak selalu di sini atau di mana. Yang penting yang namanya usaha dan berdoa itu pasti ada jalannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun kamu pernah tinggal di apa namanya Buri, jadi jangan pernah takut miskin karena Tuhan kamu maha kaya gitu.
Paham maksud saya? Dan dia maha pengasih dan maha penyayang, betul nggak? Nah, jadi kamu jangan pernah takut. Selagi kamu masih berusaha, jodoh, maut, ajal kamu udah ada yang menentukan. Bukan corona yang membuat kamu nanti akan mati, bukan jodoh kamu sekarang yang membuat kamu nanti akan berkeluarga, bukan itu. Karena semuanya udah diatur, udah ada jelasnya kalau seandainya kamu percaya dengan yang satu itu tadi. Jadi kamu jangan pernah takut miskin, sedangkan Tuhan kamu maha kaya. Itu. Yang penting kamu berusaha, belum tentu di sini juga kamu dapat penghasilan atau rezeki, bisa jadi tempat lain. Terkadang rezeki kita ada di orang, terkadang rezeki orang ada di kita. Terkadang mungkin karena saya merekrut kamu, nanti bisa jadi perusahaan ini bisa jadi besar lagi gitu. Tapi tugas saya di sini hanya sebatas interview. Mungkin kedepannya nanti tergantung dari yang manajemen lah gitu, siapa yang akan direkrut nantinya. Entah dipanggil dua-duanya, entah dipanggil tiga-tiganya, entah salah satu dari semuanya. Sifatnya saya, ya seandainya mana yang datang ke sini, berarti itulah yang serius dan semangat. Dari semua yang mendaftar itu terkadang ada yang bermain-main. Besok interview ya Pak, oh oke, tapi saya sekarang nggak bisa, motor nggak ada, berarti kan nggak ada niat dia untuk kerja kan. Nah, saya nggak bisa datang apa, soalnya jauh, kalau soalnya jauh, ngapain awalnya dia dilamar gitu. Nah, seperti itu. Yang penting niatnya saya ya benar-benar kerja gitu, jangan kamu itu bekerja karena pijat print. Ya aduh, ini saya tidak pijat print ini, nanti tidak bayar gaji. Jangan kamu itu kerja hanya sebatas pijat print, cukup pegawai kecamatan Segulung aja gitu ya, betul nggak? Nah, saya kerja nggak pernah pakai pinjat print selama saya bekerja, tapi di tempat kerja saya sekarang itu pakai pinjat print, yaitu tadi kalau nggak pinjam nggak gajian. Nah itu tadi bukan berarti nggak disiplin. Jadi kalau seandainya saya disiplin, jam 8 masuk, jam 5 saya pulang kan gitu. Terkadang saya jam 5 belum tentu pulang. Dan bukan berarti saya harus loyalitas terhadap perusahaan, enggak juga. Ada yang harus diloyalitaskan, ada juga yang enggak. Nah, seperti itulah bisa saya sampaikan ke kamu. Nanti kamu cukup ditunggu aja. Kurang lebih dari pekerjaan yang saya bilang itu, ya seperti itulah. Ada lagi pertanyaan? Hah? Kamu udah makan siang? Mau makan? Kenapa? Kenapa? Nanti aja. Berarti kamu udah puasa ya? Pengen puasa. Ada lagi pertanyaan? Oke, terima kasih atas kehadirannya. Nanti saya informasikan lagi. Siap Pak. Oke. Assalamualaikum. Mari Pak. Yang dua terakhir ini bagus. Yang pertama mungkin karena ini dia. Ya. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Ini adalah ya sedikitnya tutorial cara review karyawan. Kebetulan ya di company tempat saya grup lah, kebetulan lagi mencari kandidat untuk admin atau sekretaris. Tapi sekretaris proyek ya, bukan berarti sekretaris pribadi gitu kan. Oke, ikutin terus video saya selanjutnya. Ada ilmu yang mungkin menurut teman-teman bermanfaat. Bagi yang nggak bermanfaat, rasanya nggak usah ditonton. Ya, mohon maaf sudah menyukai video saya ini, dan terima kasih kepada viewer semuanya. Dan jangan lupa bagi yang belum like, silakan di like video saya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan mungkin bisa melihat video saya yang lain, ada yang bermanfaat. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan like dan jangan lupa share. Oke, sampai jumpa di lain